Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Nur Arifin. Saya dari Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, angkatan 2018. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai simulasi pada suatu simpang dengan menggunakan aplikasi Vissim 8 Student Version. Untuk simpang yang nantinya akan kita lakukan simulasi adalah Simpang Dembangan. Simpang Dembangan ini terletak di daerah istimewa Yogyakarta, dengan merupakan simpang yang menghubungkan 4 ruas jalan, yaitu dari arah timur ada jalan Laksda Adi Sucipto, arah barat ada jalan Urip Sumoharjo, arah utara jalan Navandi, dan arah selatan jalan Munggul. Nah, sebelum kita melakukan simulasi, tentunya ada beberapa data yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah deskripsi geometri ruas jalan dari masing-masing jalan yang ada di simpang, yaitu mulai dari tipe jalannya seperti apa, lebar jalur, lebar jalan, sampai dengan nanti juga tipe alinemen. Nah, kemudian yang selanjutnya perlu juga didapatkan data kondisi arus lalu lintas pada jam puncak. Nah, kondisi arus lalu lintas ini dideskripsikan dalam volume kendaraan yang masuk dan keluar simpang. Untuk mendapatkan kondisi arus lalu lintas ini, kita dapat melakukan dengan menggunakan survei langsung di lapangan, yaitu survei traffic counting. Nah, selain itu juga diperlukan rekap waktu siklus pada lampu apil yang terletak pada Simpang Dembangan. Kemudian untuk permodelannya sendiri ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama dimulai dari memasukkan background sampai dengan nanti kalibrasi dan juga validasi. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Vissim-nya. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat permodelannya dan juga sudah di-run juga. Namun di sini akan saya jelaskan sedikit mulai dari tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu dimulai dengan memasukkan background. Nah, kita klik di sini background image, kemudian kita klik kanan. Lalu kita masukkan background-nya yang sudah disediakan. Nah, untuk background sendiri, ini saya dapatkan dari aplikasi Google Earth Pro. Karena apabila kita menggunakan Google Maps, tentunya untuk skala dan juga arah mata angin akan sedikit kesulitan. Oke, setelah background-nya dimasukkan, kemudian kita melakukan set skala, yaitu dengan cara klik Ctrl kemudian klik kanan, set scale. Nah, di sini pada bagian background sudah ada tertera 100 meter. Nah, kita tinggal sesuaikan mulai dari klik di sini, klik kemudian dilepaskan pada ujung skala. Nah, untuk jaraknya kita sesuaikan dengan apa yang sudah tertera di background-nya. Kita klik 100. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki background dengan skala yang sudah ditentukan. Lalu agar lebih mudah ketika proses permodelan, kita akan melock background-nya supaya tidak mudah bergerak, tidak bisa bergerak. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya, langkah yang kedua yaitu kita membuat jaringan jalan. Nah, di sini untuk jaringan jalan sendiri, berapa lebarnya, kemudian karakteristiknya kita bisa melihat di data yang sudah dikumpulkan. Nah, sebagai contoh, untuk Jalan Laksda Adi Sucipto. Nah, Jalan Laksda Adi Sucipto yaitu tipe jalannya 4/2D dengan lebar jalur 8,3 untuk arah barat. Sebenarnya untuk barat sendiri harusnya ini adalah bagian utara atau yang menuju arah timur. Kemudian yang bagian timur ini adalah bagian selatan. Nah, jadi kita misalkan, kemudian yang pertama kita menggunakan link. Nah, klik link di sini, lalu
untuk jalan Laksda Adi Sucipto sendiri adalah yang bagian sini. Nah, kemudian klik kanan, ditahan, kemudian sampai pada ujung dilepaskan. Nah, oke. Untuk jumlah lajurnya kita sesuaikan dengan yang ada di data. Seperti itu. Nah, kemudian yang penting juga di sini adalah arah dari jalur itu sendiri. Kalau di Indonesia kita menggunakan kiri, jalur kiri. Kita menggunakan lajur kiri. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian kita misalkan juga di sini. Nah, selanjutnya apabila semua ruas jalan sudah dibentuk, kemudian kita membuatkan link. Nah, di sini link ini adalah bertujuan untuk menghubungkan antara jalan satu dengan jalan yang lainnya. Nah, kemudian dengan cara sama masih menggunakan tools link, kita klik kanan pada jalan awal, kemudian dilepaskan sampai pada jalan yang akan disambungkan. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada yang penting perlu di setting juga. Oh iya, jangan lupa untuk ketika membuat jalan itu dikasih nama biar nanti ketika kita akan memasukkan data lainnya lebih mudah. Kita misalkan dari utara ke timur. Nah, di sini juga perlu disetting sekiranya untuk jalur lajur yang akan disambungkan itu seperti apa. Nah, seperti ini. Kemudian supaya link ini memiliki kesamaan dengan kenyataannya, maka perlu disetting juga agar sama persis seperti itu. Nah, biasanya kita coba pakai menggunakan 30, kemudian klik OK. Nah, sudah mendekati kenyataan. Oke, setelah semua jalan terbentuk, kemudian kita perlu menghubungkan antara jalan satu dengan jalan yang lainnya. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke tahapan berikutnya, kita perlu mengecek apakah jalan-jalan yang sudah kita bentuk tersebut sudah benar-benar terhubung atau belum. Apabila belum, maka perlu kita hubungkan. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan jenis kendaraan. Nah, di sini menentukan jenis kendaraan ada 4 tahapan. Yang pertama adalah 2D 3D models. Kita klik basic data, kemudian 2D 3D models. Langkah ini semacam kita memanggil kendaraan yang nantinya akan kita gunakan. Nah, kebetulan di sini sudah saya inputkan motor, kita hapus dulu. Nah, apabila kendaraan yang akan kita gunakan belum tersedia di sini, maka perlu kita memanggilnya dengan cara klik add, kemudian vehicle, kemudian road. Sebagai contoh akan saya tambahkan motor. Di Indonesia yang di sini ada 2 contoh motor, akan tapi yang biasa digunakan di Indonesia adalah yang ini. Klik 2 kali. Ini juga penting apabila kita menambahkannya 2 seperti ini, maka nantinya dimensi ataupun spesifikasi dari motor sendiri akan dikali 2, maka perlu hati-hati. Oke, kemudian kita klik OK. Selanjutnya diberi nama motor. Langkah yang selanjutnya adalah
2D 3D models distribution. Masih sama, pakai basic data, kemudian distribution, kemudian 2D 3D models. Di sini kita tuliskan motor. Lalu tadi kita sudah menentukan untuk model 2D 3D-nya adalah motor. Nah, kita ganti menjadi motor yang sudah kita tentukan tadi. Langkah yang selanjutnya yaitu menentukan vehicle type. Masih sama menggunakan basic data, dan di sini ada vehicle type. Kita tambahkan. Nah, di sini kita beri nama motor. Untuk kategori kita ganti baik, ini juga sama, vehicle modelnya juga kita ganti motor karena tadi kita sudah membuat. Kemudian untuk function dan distribusinya juga sama, percepatan maksimum kita ganti semuanya dengan baik. Oke, kita klik oke. Lalu untuk langkah terakhir dalam menentukan jenis kendaraan yaitu vehicle class. Basic data. Nah, langkah ini semacam rangkuman dari langkah-langkah sebelumnya. Kita add juga, kita tuliskan motor. Nah, untuk vehicle type-nya kita sudah menentukan tadi, sehingga kita bagian karnya di, nah kita checklist pada bagian motor. Setelah kita menentukan jenis kendaraan yang akan digunakan dalam simulasi, selanjutnya kita perlu memasukkan kecepatan dari kendaraan tersebut. Yang pertama klik basic data, kemudian distribution, desire speed. Tadi kan kita memasukkan jenis kendaraannya adalah kendaraan motor, maka yang perlu dimasukkan untuk kecepatannya juga motor. Kita klik di sini dan klik motor. Nah, kemudian untuk kecepatannya, rentang kecepatannya yaitu antara 40 sampai dengan 60 km per jam. Kemudian untuk bagaimana cara kita menentukan kecepatan dari suatu kendaraan pada ruas jalan tertentu, nah itu ada beberapa metode. Yang pertama bisa menggunakan speed gun, kemudian juga bisa menggunakan metode moving car observe. Selain itu kita juga untuk cara paling mudah kita menentukan waktu yang diperlukan oleh suatu kendaraan untuk melewati jarak tertentu. Misalkan kita ambil jarak 100 meter. Nah, waktu yang diperlukan oleh kendaraan untuk melewati 100 meter tersebut kita catat. Kemudian kita bisa menentukan kecepatannya. Kemudian di lapangan sendiri tentu kecepatan dari kendaraan itu sangat beragam, sehingga untuk dilakukan pendekatan kita bisa menggunakan rentang kecepatan. Nah, di sini karena kita sudah mengambil 40 sampai 60, maka untuk rentang kecepatannya kita juga bisa membagi lebih dengan interval lebih sempit lagi. Sebagai contoh, untuk kecepatan untuk kendaraan dengan kecepatan 40 km sampai dengan 45. Nah, sampai dengan 45 itu kita misalkan presentasenya adalah 10%. Maka kita bisa memainkan di sini grafiknya. Untuk sumbu X ini menunjukkan kecepatan, sedangkan sumbu Y adalah presentasenya. Nah, berarti 45 sampai 10. Nah, seperti ini. Kemudian untuk 45 sampai dengan 50 kita misalkan 30%, berarti nah seperti ini 40. Nah, dan seterusnya seperti itu. Kemudian setelah selesai kita mengatur kecepatannya, kita klik OK. Nah, karena di sini tipe kendaraannya sudah ada, kecepatannya sudah ada, kemudian yang kita butuhkan adalah rute perjalanan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan rute perjalanan, yaitu dengan menggunakan vehicle route. Nah, di sini. Kemudian untuk menentukan rute perjalanan sendiri, yang pertama kita menggunakan klik ini, kemudian
pada bagian jalan yang sudah kita buat tadi, kita klik kanan. Klik kanan, pastikan pada bagian paling ujung. Klik kanan, kemudian tinggal ditarik. Sebagai contoh seperti ini. Nah, tentu kan untuk satu jalan pasti tidak hanya akan menyambung dengan satu jalan, pasti lebih dari satu. Nah, makanya kita perlu membuat rutenya juga sesuai dengan keadaan aslinya. Nah, kita klik CTRL, kemudian klik kiri, kemudian lanjut untuk lurus, bagian lurus juga sama, klik kiri, kemudian lanjut juga, dan selanjutnya, dan seterusnya, seperti itu. Langkah selanjutnya, setelah kita menentukan rute perjalanan, kita akan menentukan komposisi dari kendaraan. Yang pertama, kita klik traffic, kemudian vehicle composition. Sebetulnya untuk komposisi dari kendaraan sendiri, kita bisa mendapatkan dengan cara traffic counting di lapangan. Kemudian kebetulan di sini untuk displaynya atributnya belum muncul, sehingga perlu kita munculkan. Klik OK. Kemudian ini sudah saya isikan. Kita coba untuk mempraktekannya salah satu, sehingga saya hapus satu. Motorcycle. Oke. Kemudian untuk ini persentasenya kita ambil dari data yang sudah ada. Untuk motorcycle, nah persentase ini merupakan hasil dari perhitungan di mana jumlah motorcycle yang masuk dibagi dengan jumlah kendaraan yang masuk ke simpang. Pada motorcycle didapatkan relative flow-nya 0,736. Sehingga kita dapat menginputkan di sini. Oke, pertama kita add dulu. Vehicle type-nya diganti motor, kemudian 0,736. Oke. Nah, kemudian langkah yang sama juga dilakukan untuk setiap lengan pada simpang Demangan. Setelah kita menentukan komposisi dari kendaraan, lalu selanjutnya kita akan memasukkan jumlah dari kendaraan. Dengan menggunakan vehicle input, klik kanan, show list. Di sini untuk volume kendaraan yang masuk pada simpang juga didasarkan pada data. Untuk jalan selatan, yaitu jalan yang menuju ke arah selatan, itu komposisinya 3.277, sehingga kita inputkan di sini 3.277 dan seterusnya. Jangan lupa untuk vehicle composition-nya kita pilih sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk langkah-langkahnya, langkah pada lengan yang lain juga sama. Kemudian yang selanjutnya kita kembali ke vehicle road. Nah, di sini pada vehicle road ini kita akan menentukan untuk persentase dari kendaraan yang masuk pada suatu simpang, kemudian belok kiri, kemudian lurus dan sebagainya. Nah, itu kita tentukan persentasenya. Pada ini untuk kita contohkan pada bagian jalan yang menuju ke arah utara. Nah, itu ada tiga tujuan dari jalan yang menuju ke arah utara. Itu ada 3 tujuan utama. Yang pertama ke arah barat, kemudian ke arah utara, dan yang selanjutnya adalah ke arah timur. Untuk persentasenya kita melakukan perhitungan. Di sini saya sudah menghitungnya. Untuk yang ke arah timur itu cara menghitungnya adalah jumlah kendaraan yang menuju ke arah timur dari arah selatan dibagi dengan jumlah total, sehingga didapatkan 0,632. Jadi pada bagian ini selatan ke timur kita
masukkan relative flow-nya 0,632. Nah, cara yang sama juga diterapkan untuk setiap lengan yang ada di simpang. Kemudian setelah kita berhasil memasukkan input data kendaraan, selanjutnya kita akan mengatur signal. Kebetulan untuk simpang Demangan ini sendiri termasuk simpang bersignal, sehingga kita perlu untuk mengatur signalnya. Klik signal control, kemudian signal control. Kemudian pada display ini masih kosong, berarti kita perlu menambahkannya. Kita beri nama signal Demangan. Oke, kemudian selanjutnya edit signal control. Nah, di sini akan muncul untuk signal group. Signal group ini apa? Signal group ini adalah menunjukkan fase dari signal simpang yang akan kita modelkan. Untuk datanya kita bisa menggunakan data yang sudah ada. Di sini terdapat 3 fase dari arah utara, selatan, dan timur. Nah, kita menambahkan sejumlah 3. Kita beri nama untuk arah utara, kemudian selatan, dan yang selanjutnya yaitu dari arah timur. Oke, kemudian masuk ke signal program, ditambahkan juga. Di sini kita bisa mengedit untuk susunan dari merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Kita bisa mengatur di sini. Yang pertama kita atur adalah waktu siklus. Waktu siklus dan waktu lainnya kita dapatkan dari data. Waktu siklus di sini ada 160, kemudian untuk arah utara waktu hijaunya dari 0 sampai detik ke 34. Nah, kita tambahkan di sini 160. Kemudian untuk arah utara dari 0 sampai ke 34. Yang selanjutnya arah selatan ini dari detik ke 41 sampai ke 85. Kita tuliskan juga di sini 41 sampai ke 85. Oke. Kemudian yang terakhir untuk arah timur. Kita lihat di sini untuk arah timur itu waktu hijaunya dari 92 sampai 154. Kita tambahkan di sini dari mulai 92 sampai dengan 154. Oke. Kemudian kita save. Oke, terus. Nah, kemudian setelah kita berhasil menginputkan signalnya, kita meletakkan signal headnya. Kita akan meletakkan untuk signal head. Kita letakkan signal headnya di signal head ini perlu diletakkan sesuai dengan keadaan asli dari letak signalnya. Nah, di sini klik kanan. Kemudian diatur juga di sini. Kebetulan untuk signal group sendiri ini masih namanya dalam bentuk angka. Angka 1 menunjukkan bahwasanya yaitu fase dari arah utara. Oke, kita klik OK. Karena di sini ada 2 lajur, maka yang bagian satunya juga sama. Kita klik OK. Kemudian ini juga dilakukan untuk semua. Kita lakukan untuk semua lengan yang ada di simpang. Dan yang terakhir dari arah selatan kita tambahkan. Oke, selanjutnya langkah terakhir sebelum kita melakukan running, kita perlu untuk ngeset beberapa data. Yang pertama, data collection point. Nah, fungsi dari data collection point sendiri itu untuk menunjukkan apakah kendaraan yang diinputkan pada simpang sudah benar-benar masuk ke simpang atau belum. Maka kita perlu untuk menambahkan data collection point.
kita tambahkan pada bagian paling ujung jalan yang sebelum masuk ke konektor. Klikkan, ini juga sama. Kebetulan di sini sudah saya atur untuk data collection point-nya. Nah, tadi kan kita sudah menginputkan di sini. Kemudian jangan lupa untuk diberi nama Timor 1 karena pada lajur yang kanan, kemudian Timor 2 diberi nama lagi Timor 2. Selanjutnya langkah yang sama juga diterapkan pada lengan yang lain. Tambahkan di sini, tambahkan di sini. Kita beri nama juga Timor 3. Di sini juga sama, Timor 3. Oke, dan yang maksud saya utara. Oke, utara. Oke, kemudian yang terakhir pada bagian selatan juga sama, kita tambahkan untuk data collection point-nya selatan 1 dan selatan 2. Oke. Kemudian setelah kita menambahkan data collection point, kita juga perlu menambahkan QW counter. QW counter ini fungsinya adalah untuk menentukan panjang antrian yang terjadi pada simpang. Nah, kenapa kita perlu menambahkan QW counter? Karena kita juga nanti perlu untuk mengkalibrasi apakah simulasi yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan kenyataan atau belum. Salah satu parameter yang digunakan untuk kalibrasi adalah panjang antrian. Maka kita perlu menambahkan QW counter. Untuk QW counter kita juga perlu menambahkannya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sebagai contoh, untuk arah selatan itu panjang antrian mulai dari sini. Maka kita tambahkan. Untuk QW counter ini emang warnanya warna putih. Kebetulan di sini juga sudah saya tambahkan. Kita delete dulu. Kita delete. Oke. Nah, di sini dari arah selatan. Kemudian tambahkan juga untuk lengan yang lain arah timur, dari arah timur. Kemudian yang terakhir dari arah utara. Oke. Utara. Oke, setelah kita selesai menginputkan data, kemudian kita lakukan kalibrasi. Nah, kalibrasi ini dilakukan agar data yang kita inputkan nanti sesuai dengan kenyataan yang ada di simpang Dembangan. Untuk itu, di sini kita akan melakukan kalibrasi dengan menggunakan studi kasus yang dilakukan oleh Pak Zudi dan juga Mbak Nurjana. Nah, namun di sini studi kasusnya adalah simpang Tugu, akan tapi tentunya tidak akan berbeda jauh antara simpang Tugu dan juga simpang Dembangan karena masih dalam satu region Yogyakarta. Kemudian langsung saja kita menggunakan kesimpulan yang didapatkan. Nah, di sini ada beberapa parameter yang nantinya akan kita sesuaikan dengan yang ada di software VSIM. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita klik basic data, kemudian driving behavior. Nah, di sini klik kanan, kemudian edit. Lalu yang selanjutnya yang perlu dilakukan kalibrasi adalah yang pertama ini adalah observe vehicle. Nah, ini menunjukkan seberapa mawas dari si pengendara. Semakin besar angkanya, maka pengendara tersebut akan semakin memperhatikan lingkungan yang ada. Kemudian yang selanjutnya ini average standstill distance dan sebagainya. Kita sesuaikan di sini untuk ini rata jarak antar kendaraan pada saat berhenti 0,6, faktor penambah jarak aman 0,6 meter, dan faktor pengalih jarak aman
adalah 1 meter. Oke. Nah, di sini kita sesuaikan. Namun apabila dari jarak ini kurang dari 1, nanti bakalan muncul pada simulasi hasil run-nya bakalan muncul beberapa kendaraan yang akan menyatu dengan kendaraan lain, sehingga untuk pada bagian ini kita menggunakan angka 1 saja. Kemudian yang selanjutnya adalah distance standing, kemudian distance driving 0,2 dan 0,4. Oke, kita sesuaikan juga 0,2 dan 0,4 sudah sesuai. Kemudian untuk overtake on same lane ini di checklist kiri dan kanan juga. Kemudian untuk posisinya juga sama, any semuanya. Selanjutnya setelah selesai kita melakukan kalibrasi, kita klik OK. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya kita melakukan pengaturan untuk sebelum masuk ke simulasi. Parameter oke. Nah, di sini untuk simulasinya sendiri kita batasi sampai 300 second. Oke. Kemudian klik evaluation, konfigurasi. Nah, kita kan akan menentukan panjang antrian, maka pada konfigurasi ini panjang antrian kita checklist. Kemudian untuk intervalnya kita pakai saja waktu siklus dari simpang. Klik OK, sudah semua. Kemudian lalu kita melakukan simulasi. Nah, simulasi ini sendiri nanti bakalan bisa kita lihat dalam bentuk versi 3 dimensi. Nah, seperti ini. Kemudian apabila kita ingin melihat dari panjang antrian, maka bisa menggunakan evaluation result list, kemudian kita klik nih. Nah, dari sini terlihat mulai ada antrian dari selatan dengan antrian maksimum yaitu 54 dan sebagainya. Ini proses running ini akan terus berjalan sampai dengan waktu yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya setelah waktunya terlampaui, nanti proses running akan berhenti secara otomatis, dan di sini akan tercatat berapa panjang antrian untuk masing-masing lengan. Mungkin sampai di sini untuk tutorial permodelan VSIM pada simpang Demangan. Kita sudah mulai memodelkannya dari input background sampai dengan proses running. Dari saya cukupkan sekian. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.